Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita sampai pada Abam 121, ya, episode 121. Dari 0812, 506, 16, dan seterusnya. Wah, ini dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Dengan inisial LN. Salam Pak Erastus, saya ingin mendengar pendapat Bapak mengenai bagaimana bisa seseorang dapat meramalkan kehidupan kita. Ke depan kita akan seperti apa, sementara dirinya bukanlah Tuhan. Jujur saja Pak, dalam hal ini saya cukup ke-trigger dengan yang disampaikan orang tersebut, yang akhirnya membuat saya membatasi diri sendiri karena mengingat apa yang disampaikannya. Terima kasih Pak sebelumnya, God bless. Pertama, fakta yang tidak bisa dibantah, para peramal-peramal di luar orang beragama, ya, itu tidak sedikit yang cocok. Akan ada huru-hara, kamu akan ada kecelakaan, kamu akan cerai usia sekian, dan itu betul-betul terjadi. Dan itu fakta. Tetapi itu sebenarnya bukan karena diramal, tapi direkayasa. Jadi orang-orang di luar Tuhan Yesus yang masih dalam kekuasaan kuasa gelap, itu seakan-akan bisa diramal. Tetapi sebenarnya mereka bukan diramal, saudaraku. Mereka diperdaya. Hidupnya bisa diatur. Umur sekian kamu cerai. Kuasa gelap akan mengusahakan perceraian di tahun itu. Kuasa gelap akan mengusahakan satu keadaan tertentu. Tetapi kalau kita anak Allah, tidak bisa. Maka dalam pengalaman seorang teman yang bisa dipercaya dan sudah mungkin juga pernah mendengar atau mengalami, seorang peramal tidak bisa meramal orang Kristen yang benar. Dia berkata, aku tidak bisa meramal orang ini. Bahkan suatu kesaksian saya dengar langsung, di mana waktu dia datang dengan seorang temannya ke satu, ya dalam tanda kutip itu ya dukun. Dukun itu berkata kepada temannya itu, sedangkan dia juga nunggu di luar kalau tidak salah. Ya, itu kenapa kau bawa orang itu? Dia sudah punya penjaganya besar. Oh, dia orang Kristen. Penjaganya itu malaikat. Ya. Kalau nggak salah penjaganya putih atau apa gitu, saudara. Bercahaya atau apa gitu. Ya. Jadi bisa. Jadi nggak bisa diramal orang Kristen, saudaraku. Ya. Itu harus mengerti. Nah, saudaraku sekalian, ini pertanyaan dari 08111314 dan seterusnya, usia 46 tahun laki-laki. Salam Pak Eras, ya. Sebelum COVID saya dan istri kebaktian di satu gereja. Saya membaca Filipi 1 ayat 15 dan 17, saya bingung siapa mereka-mereka yang disebut Rasul Paulus di ayat-ayat ini. Apa mereka-mereka ini, ya, di antara 12 rasul-rasul. Sekalian dijelaskan apa masalah yang terjadi sampai Rasul Paulus menulis seperti itu. Makasih Pak Era, saya harap kita semua berjumpa di Yerusalem Baru. Amin. Siap, ya, Yerusalem Baru. Saya buka dulu ya, Filipi 1, 15 dan 17 ya. Oke, Filipi pasal apa tadi? 1 ayat 15 dan 17 ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, mereka itu tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Yang baik ini memberitakan karena kasih. Ya. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas.
Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Oke. Maksud Paulus di sini orang yang memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan bukan rasul-rasul yang benar. Yang Paulus juga katakan rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu. Tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Ini pasti rasul-rasul yang benar. Atau orang-orang Kristen yang benar. Nah, kenapa sampai Paulus mengatakan hal ini? Ya faktanya memang begitu. Ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud-maksud yang jahat. Paling tidak mau menyakiti Rasul Paulus. Tentu Injil yang diberitakan pada umumnya salah, sesat. Ya, ini mengganggu pemberitaan Injil. Oke? Terima kasih Pak, itu maksudnya. Dari 0851 06895 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya jemaat GSKI Nginden Surabaya. Saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Pak Erastus dan Pak Wignyotanto. Buahnya adalah saya mengalami perubahan dalam hidup. Semakin hati-hati dalam bertindak supaya hidup menyenangkan hati Bapak. Baru kali ini saya merasa begitu ingin berbuat lebih dengan tindakan nyata apa yang bisa saya lakukan untuk melayani orang lain. Sayangnya sampai saat ini saya belum menemukan ladang apa yang tepat. Saya berharap Tuhan menyampaikan rencananya apa yang harus saya lakukan. Oh ya Pak Era, saya mau tanya mengenai Ekumene Bible Course Surga. Bapak menyatakan kalau orang dari agama lain pada saat pengadilan tahta Allah, perbuatannya akan dinilai berdasarkan kitabnya masing-masing. Kalau seperti itu, apa manfaat kita orang Kristen bersaksi kemudian membawa orang percaya Yesus? Biarkan saja mereka dengan kepercayaan mereka sendiri. Toh jika mereka hidup baik sesuai ajaran kitab mereka, mereka juga akan masuk surga. Apa ini justru malah tidak bertentangan dengan amanat agung Tuhan Yesus? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Saya jelaskan kepada yang kekasih saudara ini. Yang pertama, amanat agung Tuhan Yesus itu, kata pergilah, sebenarnya tidak berupa kalimat perintah atau imperatif. Tapi kalimat participle yang artinya while you are going, sementara kamu pergi. Dimanapun, kapanpun orang percaya itu pasti akan berdampak kepada lingkungannya. Itu satu. Yang kedua, saya harus jelaskan bahwa apa yang disediakan untuk orang yang berbuat baik, yang mengasihi sama seperti diri sendiri, itu tidak sama dengan keselamatan yang kita miliki. Mereka menjadi anggota masyarakat, yaitu mereka yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Ya, kalau mereka betul-betul mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka akan menjadi anggota masyarakat. Sedangkan orang Kristen yang sungguh-sungguh menderita bersama Yesus, yang dewasa rohani serupa dengan Yesus, itu akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang dimuliakan bersama dengan Yesus, yang memerintah bersama-sama dengan Yesus. Ya. Amanat agung ini tidak bisa tidak harus dijalani. Pasti dijalani orang yang mengenal Yesus. Dan penginjilan itu bukan hanya mengajak orang dari non-Kristen jadi Kristen, bukan kristenisasi begitu. Tetapi menjadikan semua bangsa murid, artinya bagaimana melalui hidup kita orang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita harus serupa dengan Kristus dulu, lalu membuat orang lain menjadi serupa dengan Kristus. Lalu perlu diketahui bahwa tidak semua orang akan menjadi umat pilihan. Tidak semua orang mendapat kesempatan mendengar Injil dengan benar seperti yang kita miliki ini, saudara. Memberitakan Injil itu sudah merupakan irama hidup yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Memang ada orang yang dipanggil khusus jadi penginjil yang pergi ke banyak tempat. Dan memberitakan Injil bukan mengkristenkan orang loh, bukan mengkristenkan orang semata-mata, tapi membuat mereka dewasa rohani dan sempurna seperti Kristus. Jadi untuk apa kita menginjil kalau begitu? Loh, harus menginjil karena harus diperkenalkan jalan kebenaran yang membuat mereka dapat segambar dan serupa dengan Allah atau menjadi corpus delicti. Harus siapapun.
Bahkan kita bukan hanya memberitakan Injil kepada orang non-Kristen, atau orang yang tidak beragama, atau orang lain yang ateis, tapi juga kepada orang Kristen sendiri yang belum mengenal kebenaran. Supaya mereka mengenal kebenaran dan disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya, ya. Makanya orang yang sungguh-sungguh ya mengenal Tuhan Yesus itu bagaimanapun hidupnya akan berubah, diubah, ya. Oke. 0895610532 dan seterusnya. Pak Erastus, saya mau tanya Pak, bagaimana cara untuk mengatasi emosi atau marah? Karena saya seorang yang temperamen, kalau ada sesuatu yang bikin saya kesal, saya langsung marah. Pak, setelah marah saya langsung nyesel. Kenapa saya harus marah untuk hal yang sepele? Tapi setiap kali mau marah rasanya tidak bisa ditahan, langsung spontan saya marah. Kalau ada yang bikin kesel gimana ya Pak, supaya saya bisa mengendalikan emosi saya. Mohon pencerahannya Pak Erastus, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya juga suka mendengarkan khotbah Pak Erastus setiap minggu, karena saya ikut ibadah online di GSKI. Oh ya, kalau pertanyaan saya sudah dijawab Pak Erastus, saya minta tolong Pak dikasih tahu pertanyaan saya dijawab di episode berapa. Siap, kita ada di episode 121, nanti akan diinformasikan. Oke, saudara, ini juga dialami semua orang Kristen pada umumnya, termasuk Beta. Beta juga mengalami. Dulu, waduh, di jalan berkelahi. You jual, Beta beli. Berkelailah kita di jalan. Sudah jadi pendeta nih, wakil gembala sidang, mobil saya mau diserempet, saya turun, saya berhentikan mobilnya, saya halangi mobil dia, saya keluarkan itu alat pembuka ban itu. Saya samperin, saya bilang, turun. Pas begitu ada jemaat lewat, saudaraku. Dan ngelihat, aduh, kok wakil gembala, kok pendetanya begini. Nyesel. Tapi saya sadar itu salah. Saya setiap kali salah minta ampun. Setiap kali salah saya minta ampun. Terus setiap kali salah saya minta ampun. Saya terus memilih jam doa tiap hari. Lama-lama saya bisa melewatinya. Kamu ya ini ya namanya Kristianto. Belajar. Usiamu 28 tahun. Waduh, saya umur 28 tahun galaknya enggak kira-kira. Umur 45 tahun saja saya masih nempelengin anak-anak mahasiswa kalau nakal. Ya, aduh. Nah. Tapi saya mau berubah. Matikan aku Tuhan. Harus. Dan saudara Kristianto, Anda ini berbakat loh untuk berubah. Dengan mengatakan hal ini, Anda sudah sembuh 50%. Kecuali orang tidak sadar salahnya. Orang yang tidak sadar salahnya, orang sakit yang tidak sadar dia sakit. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tapi Anda tahu. Sama seperti saya. Mungkin saya lebih brengsek dari Anda. Ayo berjuang. Ya. Hari demi hari. Pasti bisa. Jangan berhenti berjuang. Karena mematikan emosi kedagingan kita itu perlu waktu. Jadi kedagingan kita itu bukannya di temperamen, juga di seks, juga di kuliner. Waduh, itu menyangkut jiwa, harga diri, kesombongan, keangkuhan, pride, prestis. Banyak monster yang harus dibunuh. Nanti lama-lama kalau Anda belajar terus, Anda akan bisa lihat ada Kristianto yang lama dan yang baru. Mulai lihat. Ini nih, head to head. Lalu kita bisa berkata, Kristianto, diam kamu. Kristianto lama, aku bukan Kristianto lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bisa. Selamat berjuang, bro. Oke. 0821121770 dan seterusnya. Seorang pria usia 42 tahun dari NTT. Salam Pak Erastus. Saya diberkati secara rohani oleh pengajaran Bapak. Setiap saat saya selalu mendengar khotbah-khotbah Bapak, bisa 7-10 khotbah Bapak. Betapa bahagianya mendapat kebenaran dari Tuhan melalui Bapak. Saya sungguh benar-benar tercandui oleh khotbah Bapak sejak 3 tahun belakangan ini. Dan kalau boleh saya sedikit mengambil kesimpulan oleh khotbah Bapak bahwa Allah ingin mengembalikan orang percaya kembali ke rancangan semula, yang dimana Adam gagal karena memakan buah pohon pengetahuan tidak lebih dulu memakan buah kehidupan.
baru setelah itu ya mestinya memakan atau menerima pohon pengetahuan. Jadi karena tidak makan pohon kehidupan, tidak makan kebenaran dari Allah, maka Adam gagal. Ya. Begitu pula orang percaya harus memakan pohon kehidupan, yaitu hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan tuntunan Roh Kudus dan pengharapan Allah, ya, oleh firman-Nya, maka pasti pengetahuannya akan sesuai kehendak Allah. Segala karyanya pasti akan sesuai dengan kehendak Allah. Apa begitu, Pak? 2 jempol, memang begitu. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Kiranya Bapak berkenan menjadi Bapak rohani saya. Siap, ya. Saudara Oni, ya, dari NTT. I love you in Christ. Saya mengasihi Anda di dalam Tuhan, ya. Ini Oni, ini laki atau perempuan, ya? Oni. Pokoknya kita akan sama-sama bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Kita teruskan dengan 0878881551 dan seterusnya dari satu penanya, yaitu seorang wanita. Salam Om Eras. Ya, jawab dulu ya. Salam. Saya seorang wanita, saya mempunyai pacar yang beragama seberang. Sebut saja namanya Excel. Waduh. Kenapa nggak Microsoft sekalian ya? Dan sebenarnya saya sama dia tidak berstatus berpacaran. Tepatnya kami komitmen. Waduh. Seringkali saya ingin mengakhiri hubungan ini, namun Excel tak pernah mau, bahkan sampai memohon-mohon. Di suatu ketika dengan tiba-tiba Excel berkata, apa boleh jika saya ikut bersamamu? Bahkan Excel berkata, kapan kamu ajak saya ke gereja? Mulai dari situ banyak pertanyaan di dalam diri Excel tentang siapa Yesus, apa itu anak Tuhan. Ya. Saya kaget karena saya pun tak pernah mengajak atau tidak pernah memaksanya percaya Yesus. Namun keluarga besar saya sangat tidak setuju dengan adanya hubungan ini. Mereka berpikir jika pacar saya bukan anak Tuhan, nantinya hidup saya akan merana, bahkan susah dan tidak dipandang orang lain. Saya kenal dengan Excel itu 5-6 tahun, namun sampai bisa sedekat ini setahun terakhir ini. Excel adalah orang yang baik, bahkan kebaikan dan ketulusannya pun diakui oleh orang tua saya. Saya sangat bingung apakah hubungan ini harus dipertahankan atau memang harus diakhiri. Mohon Om Eras bantu saya untuk menjawab semua ini. Terima kasih Om Eras, kiranya Tuhan berkati selalu Om Eras. Baik sayang, Nona. Yang pertama Nona tetap bisa berhubungan tanpa berpacaran. Ini sudah komitmen loh. Tidak berpacaran tapi komitmen. Wih, ya nggak boleh dong dengan seiman saja kalau belum jelas dia dewasa atau tidak, kita nggak boleh punya komitmen konon. Kalau dia belum pasti jadi pasangan hidupmu, jangan pakai komitmen dulu. Sesama Kristen, kalau dia belum pasti, belum dewasa, jangan komitmen. Nah, saran saya kepada Excel, jangan teruskan berkomitmen, jangan teruskan berpacaran, teruskan berteman. Lihat pertobatannya. Saya sudah melihat banyak orang Kristen, walaupun Kristen tuh kadang-kadang lebih brengsek dari orang non-Kristen. Bisa, tapi kalau sudah tidak seiman, sorry, kalau sudah tidak seiman itu mutlak tidak. Tapi kalau Excel ini mau sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh loh ya, bukan demi kamu ya, belajar firman Tuhan. Nah, kita pertimbangkan lagi. Sekarang caranya begini. Kamu suruh dia dengar khotbahnya Pak Eras. Ini Excel. Kamu dengar khotbahnya Pak Eras terus. Ya. Itu dulu. Nanti perkembangannya bagaimana kasih tahu aku ya Non. Sekarang cukup di sini dulu ya. Oke. 08129901 seterusnya. Dari Bapak usia 63 tahun. Ini sudah umurnya mirip-mirip saya nih. Ya, 2 tahun lebih tua dari saya. Salam Bapak Pendeta. Saya jawab dulu ya. Salam Pak.
Hampir setiap pagi saya mendengarkan renungan yang Bapak sampaikan dan saya senang. Karena lambat laun saya semakin mengerti bila ingin mengikut Yesus. Pertanyaan saya, bolehkah saya bertemu Bapak langsung? Dan ingin lebih banyak belajar yang lagi. Dan banyak belajar lagi tentang mengikut Yesus yang benar. Waduh Pak, bukan boleh tidak boleh sekarang ini. Tapi ini COVID masalahnya Pak. COVID Pak. COVID ini membuat saya juga tidak bisa kemana-mana nih Pak. Paling di gereja, streaming, live streaming. Saya rata-rata itu langsung, tidak ada rekaman. Karena kalau langsung itu emosi saya bisa mengalir natural. Doanya juga natural. Kalau direkam mau doa, nah natural, susah. Jadi saya tidak bisa kemana-mana banyak. Bahkan seringkali Pak, jemaat meninggal, jemaat pemberkatan nikah, saya tidak bisa lakukan. Jadi saya sangat terhormat ini Pak, boleh menjadi pembina, mentor, guru atau apapun namanya. Tapi akan sangat saya perhatikan ini Pak, ya permintaan Bapak jelas Bapak bisa terlibat langsung dalam belajar. Ikut-ikut Pak saya dulu Pak di YouTube, EPC, itu dulu. Baca buku saya Pak. Bapak tidak langsung bertemu dengan saya dengan muka, tapi lewat YouTube, lewat buku saya, Bapak bisa membawa saya ke tempat tidur, bisa bawa saya di meja belajar, bahkan bisa bawa saya ke toilet. Sambil di toilet baca buku dengan khotbah saya bisa. Sambil Bapak mengendara kendaraan bisa. Ya. Nanti kalau kita di surga pasti bertemu muka dengan muka, ya. Puji Tuhan, saudaraku ya. Saya teruskan. 08152453 umur 23 Manado. Salam Pak Era, saya dari Manado. 2 tahun ini saya selalu mengikuti Bapak di Truth ID. Pengajaran Pak Erastus benar-benar mengubah cara hidup saya dan cara berpikir saya. Saya tidak pernah mendengar pengajaran seperti yang Bapak ajarkan di tempat ini. Sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus. Saya menganggap Pak Eras Bapak rohani saya. Bapak adalah pendeta yang selalu saya doakan agar banyak orang yang diberkati dan diubahkan hidupnya melalui pengajaran Bapak. Sehat selalu ya Pak, Tuhan memberkati. Trivena M dari Manado. Terima kasih sayang, kamu seumur anak saya. Saya juga punya anak namanya Stefani Erastus, umurnya juga seumur kamu, ya. Kamu sudah punya kata-kata yang bagus dan saya yakin kamu orang yang diubahkan Tuhan. Saya ingin kamu ikuti Om Eras khotbah terus ya nak. Nanti saya akan khotbah khusus untuk pemuda. Kita mau jadi warriornya Tuhan ya, Trivena. Pokoknya yang umur muda-muda begini nanti ikut Om Eras khotbah di Truth ID khusus untuk khotbah ya. Yang judulnya warrior gitu. Pejuang untuk Tuhan Yesus. Gitu ya nak ya. Aku terima kasih kamu mendoakan saya. Terima kasih. Tapi juga doakan pendeta lain ya nak. Ada kemarin itu yang mengatakan begini. Saya hanya mendoakan pendeta Erastus. Bukan pendeta lain. Ya pendeta lain juga didoakan dong. Aduh kamu ini gimana sih. Kita teruskan dengan 08 12 188 06 dan seterusnya. Dari Papua Barat. Salam Pak Pendeta, saya sering mendengarkan khotbah Pak Pendeta yang sangat senang. Saya sangat senang. Dari khotbah Bapak banyak saya mengerti tentang firman yang saya mengerti firman. Yang saya tanyakan ini Pak, Tuhan mengampuni dosa-dosa saya yang paling buruk sekalipun dan cara apa yang saya lakukan agar dosa saya diampuni? Mohon dijawab Pak Pendeta. Yang saya mau tanyakan, Tuhan mau mengampuni dosa-dosa saya yang paling buruk sekalipun dan cara apa yang saya lakukan agar dosa saya diampuni. Tidak pakai cara apa-apa, Ibu. Ini Ibu ya. Ibu mengakui dosa itu dan benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi. Walaupun bisa salah lagi bisa. Tapi komitmen dulu dan jangan bikin salah lagi ya, bisanya ya, sebisanya.
minta ampun, mengakui dosa itu, dan berkomitmen tidak melakukan lagi. Tes diampuni, tes dilupakan, tidak perlu berbuat apa-apa. Ya, ini yang paling benar. Oke, ini yang paling benar. 087888 691 sekian. Siang Pak Eras yang disertai Tuhan, saya CG, pria Parubaya, tinggal di Jakarta dan telah berkeluarga. Saya minta pendapat Bapak, dalam bidang pekerjaan saya harus memalsukan dokumen-dokumen dan tidak membayar pajak yang seharusnya supaya bisa ada untung. Walau tidak terlalu banyak, dan jika saya tidak melakukan hal tersebut, maka dapat dipastikan saya akan rugi. Sebelum COVID saya rutin memberikan persembahan, tapi saat ini tidak lagi karena kebutuhan yang meningkat dan omset yang turun. Tadinya saya tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, Pak, tapi belakangan ini saya mulai was-was dan mulai mempertanyakan hal ini. Apa solusi yang paling ideal menurut Bapak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, mumpung COVID, mulai buat laporan yang baik, jangan memalsukan dokumen. Harus membayar pajak yang sepantasnya. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda tidak bisa diberkati Tuhan. Jadi, yang harus Anda lakukan berubah, bertobat, perbaiki diri. Dan ini mutlak absolut. Jangan takut dari esok. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tapi kalau kita hidup tidak benar, waduh, mau cara bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa baik. Tidak akan pernah bisa diberkati. Ya, tolong saudara harus mengerti hal ini. Puji Tuhan. Dari 0813422499 dan seterusnya. Terima kasih Pak Eras, kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati sehingga saya semakin bisa melihat dan menyadari betapa fananya hidup ini. Saya semakin ingin diubahkan supaya saya tidak binasa seperti yang Bapak ajarkan selama ini. Walaupun saya belum sempurna, masih jatuh bangun, tapi saya ingin berubah. Sip. Anda orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Oke. 0821 803 77 dan seterusnya. Salam Om Eras. Nama saya ini, ya. Terima kasih banyak Om, setiap ada live saya ikuti terus khotbah Om. Firman yang Om suarakan yang benar-benar dari suara hati Bapak di surga ya. Dan itu sangat mengubah hidup saya. Dan saya sudah mengerti suara kebenaran Injil yang murni seperti ini. Dan hati saya selalu berkata, sangat beruntung kalau mempunyai Bapak Gembala seperti Om. Dan tadi Om menyuruh seluruh penyanyi suara kebenaran mengangkat tangan dan kami ikuti. Dan mau bergandeng tangan membangun anggota masyarakat keluarga kerajaan Allah bersama Om. Dari Pak Wendy dan juga bersama dengan istri, nomor WA-nya diberikan. Pak Wendy, selamat datang, welcome to my world. Selamat datang di dunia saya, dunia anak Allah, dunia anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, saya merasa terbantu, terbangun, bahagia. Ternyata tidak sia-sia apa yang kami usahakan. Suatu hari nanti saya ke Pangkal Pinang, Pak, kita ketemu ya. Bapak Wendy tunjukkan diri, saya Wendy atau Pak Wendy, ya oke deh. Kita berkeluarga sampai Tuhan datang ya Pak Wendy, walaupun sekarang lagi COVID kita tidak bisa ketemu. Ya, tadi ada pendeta dari Pangkal Pinang, tadi beberapa menit yang lalu, atau 1 jam yang lalu ya, atau 2 jam yang lalu. Bilang kapan Pak Eras pergi ke tempat kami. Oh ya nantilah kami pergi ya. Oke, baik. 08528902 dan seterusnya. Salam Pak Erasto Sabdono, saya punya anak dari laki-laki yang beda agama. Sampai sekarang saya tetap agama Kristen. Yang jadi masalah sekarang bapaknya anak saya pengen tanggung jawab. Tapi saya dan sama dia harus nikah, tapi kita hidup masing-masing agama. Saya harus gimana ya Pak? Jangan. Tuhan tidak menghendaki you menikah dengan orang yang tidak seiman. Ini pasti waktu hamil lalu tidak menikah kali. Ya kan?
Sekarang ya sudah, jalani saja hidup ini. Nggak usah, ya. Kecuali Anda sudah menikah hidup bersama, ya jangan cerai, usahakan tetap. Kata firman Tuhan, kalau dia minta cerai, cerai. Kalau tidak, jangan Anda minta cerai. Tapi kalau memang sudah tidak hidup bersama, jangan hidup sendiri saja dengan anakmu, ya. Nanti you akan nyesel kalau menikah dengan orang yang tidak seiman. Jangan, ingat itu. Aduh, ya. 0812 1378 dan seterusnya. Pria usia 30 tahun. Dear Om Erastus, gembala yang saya sayangi dan hormati. Saya jawab dulu ya. Terima kasih. Menyambung pertanyaan saudara seiman di episode 104, saya mendapat sebuah cerita dari teman-teman saya. Jikalau seseorang sedang sakit, usianya terbilang muda, strip tua, parah, dan beberapa bulan atau tahun menjalani pengobatan, namun dokter sudah menyerah, dan dokter tersebut menyarankan untuk orang sakit tersebut disuntik mati agar orang sakit tersebut tidak menderita lebih lama lagi. Pertanyaan saya, Pak, di situasi seperti ini apa yang sebenarnya harus dilakukan, Pak? Tidak boleh, suntik mati itu tidak boleh. Saya pernah menjelaskan hal ini, tapi penjelasan saya terlalu cepat. Mungkin orang pikir saya setuju dengan eutanasia. Tidak. Lihat kasusnya. Kalau sudah tua sekali, dia hidup hanya ditopang oleh mesin, ya untuk apa? Gitu. Kecelakaan parah sekali. Nah, ini masalah seberapa parah. Dokter yang bisa memberikan jawaban, ya. Sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu saya pernah diberi pertanyaan seperti ini dan saya sungguh dilema. Di tengah kebingungan saya tidak ingin kehilangan orang yang saya sayangi. Di satu sisi karena dulu saya pernah merasakan asma, pengalaman sak nafas yang saya gambarkan sebagai hidup segan mati tak mau. Saya belum menggunakan alat bantu pernapasan seperti semprot waktu itu. Saya tidak ingin orang tersebut menderita. Maaf Pak, ini hanya pengandaian dan bukan cerita yang saya pernah alami. Puji syukur Tuhan utus Om Erastus mengajar di tengah-tengah kami, dan semua kami semua ditambahkan hikmat dan pengertian yang benar melalui kebenaran Injil yang sejati yang disampaikan oleh Om. Jesus bless Om and us. Oke. Jesus bless Om and us. Oke. Begini, ya sayang, ini usia 30 tahun, namanya Mikael atau Michael ini, Mikael ya. Begini nak, GSKI Pluit. Kita tidak bisa membuat keputusan untuk sebuah kasus yang berandai-andai. Nanti jawabnya juga berandai-andai. Lalu gimana? Ya, begini. Setiap kasus harus dilihat. Tapi harus ada hukumnya. Lihat kasusnya itu usianya berapa. Seberapa parah keadaan orang itu. Lalu coram deo. Hasil optimal pergumulan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin. Yang terakhir, setiap orang punya hak hidup, juga punya hak mati loh, itu. Oke, sekarang terakhir tambah dulu ya, 0822 3104 5 dan seterusnya. Seorang ibu, Shalom Pak Eras, saya ibu rumah tangga ingin bertanya pada Pak Eras. Dalam khotbah Pak Eras mengatakan orang non-Kristen bisa masuk surga kalau dia berbuat baik. Memberi makan saat ada orang lapar, memberi minum saat orang haus. Tapi Pak, di samping itu tentu juga melakukan dosa, bukan? Misalnya si A sering memberi sedekah pada orang miskin. Karena kasihan, dia memang ingin memberi. Tapi A juga melakukan dosa, misalnya dia melakukan seks dengan orang yang bukan suaminya. Ini berarti orang tidak mengasihi dong, kalau begini. Ini berarti orang tidak mengasihi. Oh, banyak orang non-Kristen juga tidak berzina kok. Juga mulutnya jahat sama musuhnya. Oh, pasti ini orang nggak mengasihi. Dia juga suka menghina orang yang lebih miskin dari dia. Tapi orang yang tidak disukainya. Tapi pada orang yang lebih kaya dari dia. Tapi pada orang yang lebih kaya dari dia, dia tidak musuhi dan tidak berani menghina. Bagaimana itu Pak? Apakah orang yang begitu akan ke surga? Ya tidak. Orang yang baik berarti tidak melukai orang. Kalau sampai orang lapar diberi makan, orang haus diberi minum. Ini bicara kepedulian terhadap orang. Kalau sampai dia berzina, dia menyakiti orang, ya berarti tidak peduli, masuk neraka. Biar orang Kristen pun, biarpun orang Kristen berbuat begini, masuk neraka, Bu. Nah, Ibu harus tahu bahwa masuk surganya mereka itu bukannya sama dengan kita. Kalau kita anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama dengan Yesus dan memerintah bersama Yesus. Kalau mereka hanya anggota masyarakat, mereka mengasama seperti diri sendiri. Nah, kalau perbuatannya begini ya berarti tidak mengasihi orang seperti diri sendirilah, Bu.
Ya, oke. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.